Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 11 MIPA, khususnya 11 MIPA Putri SMA Jakarta. Kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Baik, untuk kali ini kita masuki pada fluida statis bagian terakhir tentang viskositas atau biasa disebut dengan kekentalan. Baik, kalian sudah belajar tentang bagaimana hidrostatik, hukum Pascal, kemudian Archimedes, kemudian juga kapilaritas, sekarang viskositas. Baik, langsung saja kita masuk ke viskositas. Bahwa viskositas itu untuk fluida sejati. Kenapa terus fluida sejati? Karena nanti kita belajar fluida ideal untuk kita. Nah, sifatnya berbeda jauh. Karena kalau ideal kita belajar. Nah, fluida sejati dapat didefinisikan sebagai untuk viskositasnya itu adalah misalnya daya gesekan yang dialami fluida saat mengalir. Itu fluida sejati. Jadi punya viskositas kekentalan di mana merupakan besarnya daya gesekan yang dialami fluida saat mengalir. Karena fluida ideal tidak punya kentalan, yang tidak ada gesekan. Nah, untuk tabel contohnya seperti ini. Di sini ada madu dan ada air. Jelas berbeda tingkat kentalan. Artinya berbeda saat mengalir gesekannya akan berbeda. Kalian bisa merasakan saat kalian mengalirkan madu atau air dari botol misalnya. Nah, di sana juga ada beberapa fluida atau cairan yang dituang dari botol yang berbeda dan viskositas berbeda. Maka kalian bisa melihat bagaimana alirannya dari fluida tersebut. Ya, saya dipengaruhi oleh viskositasnya atau kekentalannya. Baik, untuk menganalisis viskositas, kita pahami dahulu konsep berikut. Bahwa fluida sejati itu memiliki koefisien viskositas, simbolnya eta. Kemudian fluida sejati memiliki ketegangan geser, yaitu Fs per A. Jadi simbolnya Fs, gaya geseknya perluas. Kemudian fluida sejati memiliki kecepatan perubahan geser, yaitu V per R, kecepatan per panjangnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa viskositas atau eta sama dengan tegangan geser dibagi dengan kecepatan perubahan geser atau F per A dibagi dengan V per R. Akibatnya diperoleh bahwa di sini ada eta sama dengan F kali L per A kali V. Sehingga kita bisa melihat bahwa F-nya adalah gaya gesek tadi sama dengan eta kali A kali V per L. Nah, untuk benda bentuk bulat, nilai A per L itu sama dengan 6 PR. Ini adalah hasil dari temuan di laboratorium. Kita tinggal pakai saja bahwa nilai perbandingan A per L untuk benda bentuk bulat itu nilainya 6 Pi kali L. Bisa dipahami ya? Ini konsep-konsep yang harus kita pahami sebagai modal kita untuk menganalisa yang berikutnya. Nah, kita analis untuk benda yang jatuh ke fluida. Nah, seperti ini. Pada bagian ini ada benda, dia jatuhkan ke fluida, maka dia akan turun karena punya daya berat B, mg. Tapi saat dia masuk, karena sudah belajar tentang hukum Archimedes, maka dia pasti mendapat apa gaya ke atas. Dan karena dia punya kekentalan fluida ini, maka ada gaya gesekan. Berarti ada gaya gesekan yang melawan gerakan ke bawah, juga ada gaya ke atas dari fluida. Sehingga dia punya kecepatan. Saat kecepatannya turun di sana, itu akan terjadi seperti ini. Benda berat B mg saat masuk ke fluida itu mulai bergerak ubah dengan dipercepat. Jadi saat di awal ke sini itu dipercepat atau makin cepat. Tapi dia melihat gaya ke atas dari fluida yaitu Fa. Dan melihat gaya gesekan, gaya stokes dengan
fluida, gaya gesek antara benda dengan fluida itu besarnya adalah 6 VR eta kali V dari rumus yang di depan tadi, konsep yang di depan. Silahkan dilihat lagi, itu digabungkan. Sehingga pada suatu saat itu gaya-gaya bulat ini mencari keseimbangan, sehingga kecepatannya menjadi konstan. Nah, yang konstan itu disebut dengan kecepatan terminal. Ini lagi ada gaya ke atas, ada gaya gesek, kemudian gaya ke bawah, ada gaya berat. Suatu saat ini nilainya sama dengan adalah seimbang, sehingga kecepatan yang amat bercepat menjadi konstan atau kecepatan yang tetap atau ber-DLB. Nah, kemudian kita analis lagi bahwa pada suatu saat mencari keseimbangan sehingga kecepatan konstan disebut kecepatan terminal. Tadi sudah. Nah, maka saya itu berlaku apa? Saat seimbang pasti sigma f sama 0. Ingat, kalian belajar di KD 3.1 tentang torsi atau di kelas 10 tentang hukum 1 Newton. Ya, sigma f sama dengan 0. Sehingga dari gambar yang tadi bisa kita ambil yang ke atas gaya ke atas dan gaya gesek, yang ke bawah adalah gaya berat. Maka FA plus Fs min B sama dengan 0. Jadi bisa kita jabarkan FA plus Fs sama dengan B. Gaya ke atas ditambah gaya gesek sama dengan berat benda yang masuk ke dalam fluida. Kita ingat bahwa gaya ke atas adalah massa jenis fluida kalikan volume benda yang masuk dalam fluida kalikan B ditambah gaya gesek tadi 6 VR eta kali V terminalnya sama dengan M kali B. Kenapa ini V terminal? Karena sigma-nya sudah 0. Nah, kita tahu MB-nya berubah menjadi rho B kali VB kali G, sehingga rumusnya persamaan di atasnya menjadi rho F massa jenis fluida kalikan volume benda kali B ditambah 6 VR kali eta kali V terminal sama dengan rho benda kali V benda kali G. Itu yang perlu dipahami. Nanti kalian cek lagi di video kita lagi di bagian mana dari gambar benda yang masuk ke fluida tadi. Dan volume bola itu kalian sudah paham bahwa rumus volume bola 4/3 VR pangkat 3. Ingat, volume benda jadi PB di sini nanti nilai sekian, PB ini nilainya adalah 4/3 VR pangkat 3. Ingat PB-nya diganti itu. Nanti begitu untuk persamaan berikutnya. Nah, akhirnya dimulai bahwa rho fluida kali 4/3 VR pangkat 3 volume benda kali G tambah 6 VR eta kali VT sama dengan rho benda kali 4/3 VR pangkat 3 kali G di sana. Nah, kita lanjutkan untuk analisis kita. Artinya dulu persamaan seperti ini. Yang ada simbol-simbol yang sama kita jadikan satu ke sana. Kemudian kita lihat di situ ada V, ada R, semuanya empat kali tidak ada, maka itu bisa kita pakai untuk dibagi dengan V kali R. Selanjutnya dibuat rumus VR-nya B sehingga 6 eta VT karena VR-nya cuma dibagi rho B kali 4/3, R-nya jadi R pangkat 2 karena dibagi dengan R tadi. Nah, dengan min rho fluida kali 4/3 R kuadrat kali G. Dan secara matematis kita ringkas karena ada yang sama 4/3 R kuadrat kali G kita keluarkan sehingga tinggal rho benda min rho fluida itu selisihnya di sana. Yang luas kiri tetap sama seperti itu. Sehingga akhirnya kita bisa beroleh kecepatan terminalnya atau VT-nya saudara. Kalau ini kita pindah ke sini berarti 4/18 ini menjadi 2/9 kali R kuadrat kali G dikalikan rho benda min rho fluida. Ingat yang terminalnya. Sekali lagi angka ini muncul 2/9 karena 4/3 kemudian dibagi dengan 6 dari 4 dibagi 18 jadi 2/9. Itu perlu dipahami. Ya, paham ya? Lanjut berikutnya. Dari hasil analisis ini bahwa VT itu kecepatan terminal 1 meter per sekon, kemudian viskositas kekentalan 1 newton sekon meter kuadrat, kemudian rho B adalah massa jenis benda 1 kg per meter kubik,
Rho fluida adalah majelis fluida 1 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang penerapan contoh berapa nilai viskositas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai ukuran ketahanan oli untuk mengalir dalam mesin. Kan sudah mengenal oli. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah itu sebagai ukuran ketahanan oli untuk mengalir dalam mesin. Nah, viskositas oli dilihat sebagai SAES atau Society of Automotive Engineers. Nah, contoh label pada pelumas pada API Service SJ SAE 40W/50. Itu sering kalian lihat di sana, di kaleng oli misalnya, itu ada tulisan seperti itu atau angka-angka di situ bisa berubah. Tapi yang jelas simbolnya ada SAE berapa, strip berapa gitu. Nah, ini adalah contoh berapa fluida dengan tingkat viskositasnya. Sehingga kalian bisa melihat untuk air 0 derajat sekian, air 2 derajat sekian, darah itu berapa, oli motor berapa, udara berapa, CO2 berapa, gliserin berapa. Itu silakan. Ini hanya contoh saja, tidak perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian berikutnya tentang soal-soalnya. Contoh soal viskositas. Ini langsung dengan proses jawabannya. Saya hanya ngambil dari internet, kalian bisa lihat di sini. Pada kelereng yang dari sekian untuk ke sana, ditanya apa? Ditanya gaya gesekannya. Nah, gaya gesekan adalah FM adalah tadi rumusnya 6pi eta RV dengan kelajuan 5 meter sekon, kecepatannya konstan 5 meter sekon, sehingga masukkan nilainya hasilnya itu. Ini soal pertama. Soal kedua, ini ada bola aluminium dari 2 mm dijatuhkan bebas ke dalam cairan yang memiliki kerapatan 800 kg per meter kubik. Kerapatan sama dengan massa jenis. Dari perjuangan dilakukan bahwa kelajuan terbesar yang dicapai gula adalah 14 meter sekon. Jika massa jenis gula kekeratan gula 2700 kg per meter kubik dan gravitasi 9,8 meter sekon kuadrat, tentukan koefisien viskositas cairan. Koefisien viskositas atau etanya yang ditanya. Di rumus yang ada kita klik. Ini ada dB, dC, terusnya rho B dan rho cairan, rho B dan rho C, itu maksudnya. Jadi itu massa jenis. Ini soal yang kedua, sudah dipahami. Kemudian untuk soal yang ketiga, seperti ini. Nah, pembahasannya datanya seperti ini. Kelereng punya diameter, ingat ya itu diameter, hati-hati harus kita buat sebenarnya nggak jari-jari, maka kita buat sini. Kemudian mana jenis fluidanya ada, viskositasnya ada, kemudian mana jenis fluidanya ditanya kecepatan terminalnya. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Langsung kita masukkan ke rumusnya. 2R kuadrat kali G kalikan rho benda mikro fluida dibagi dengan 9 eta. Akhirnya angkanya dimasukkan, diberi nilai sekian. Ini kait dengan viskositas yang ada di bagian terakhir tentang fluida statis. Setelah dipahami, kalian kerjakan juga soal-soal kuisnya pada bagian akhir dari bab ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita adalah penilaian harian tentang fluida statis. Sekian anakku, semangat belajar, prestasi kalian semakin baik dan selalu sehat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.